Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali melanjutkan mata kuliah kita Hukum Perdata Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama di dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam, yaitu sejarah hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Hukum perdata Islam sendiri dalam pengertian itu dibagi menjadi dua, ada dalam arti umum dan yang kedua hukum perdata Islam dalam artian khusus. Dalam pengertian yang umum, hukum perdata Islam adalah hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga, sebagaimana misalnya hukum perkawinan, munakahat, ya. Kemudian juga berkaitan dengan perceraian, warisan, wasiat, dan perwakafan. Sedangkan hukum perdata Islam dalam pengertian khusus adalah norma hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, atau dalam artian fikih muamalah itu sendiri, yakni misalnya masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama bagi hasil, pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Muhammad Daud Ali mengartikan hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum di Indonesia, yang isinya sebagian dari ringkup muamalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum perdata Islam menurut Muhammad Daud Ali ini adalah hukum perdata Islam atau hukum yang isinya di situ terkait dengan fikih muamalah yang sudah menjadi hukum positif. Artian ada dasar hukum pemberlakuannya, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita berbicara mengenai sejarah berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Ada beberapa era kalau kita melihat sejarah berlakunya hukum perdata Islam, yakni dimulai pada waktu Indonesia atau masih berupa kerajaan ataupun kesultanan di Islam Nusantara. Pada masa ini hukum dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, syumul, mencakup masalah muamalah, akhwalus sahsiyah, yakni perkawinan, perceraian, dan warisan, kemudian peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam ketika era kerajaan maupun kesultanan Islam di Nusantara ini dikatakan sebagai hukum Islam yang telah sempurna, ya hampir sempurna, karena memang mayoritas kerajaan ataupun kesultanan di Islam, kerajaan maupun kesultanan Islam di Nusantara ini menerapkan hukum Islam secara sempurna dalam beberapa aspek kehidupan. Selanjutnya setelah era kolonial Belanda beralih pada era kolonial Jepang. Pada era kolonial Jepang ini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, karena pada era kolonial Jepang tidak ada perubahan karena memang Jepang tidak ingin mencampuri urusan adat istiadat maupun praktek keagamaan pada waktu itu, karena menghindari adanya resistensi atau perlawanan. Jepang pada waktu itu hanya mengganti simbol-simbol Belanda yang ada pada waktu itu saja dan tidak mencampuri untuk urusan adat istiadat maupun praktek keagamaan yang ada pada waktu itu. Kemudian setelah era kolonial Jepang barulah masuk kepada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini, yang mana teori resepsi yang sebelumnya pada era kolonial Belanda ini ajarannya sudah berkembang, teori resepsi ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Azairin menyebut teori ini sebagai teori iblis. Kemudian selain itu Sayyidi Khalid juga mencetuskan teori baru sebagai pengganti teori resepsi, yakni teori resepsi ad contrarium. Hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dengan
adanya teori ini memberikan dampak perubahan terhadap perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, karena yang sebelumnya hukum Islam ini dianggap atau dipertentangkan, dihadapkan dengan adat, tapi setelah adanya teori ini baru sebaliknya, artinya hukum Islamlah yang harus didahulukan atau yang harus dilaksanakan selama adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari beberapa produk hukum itu kita bahas beberapa, termasuk yang menjadi dasar hukum di dalam berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, karena mengingat hukum yang digunakan dalam hal perkawinan masih sangat beragam pada waktu itu. Tetapi upaya unifikasi ini juga tidak menghilangkan kebinekaan yang masih dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan perkawinan yang didasarkan pada hukum masing-masing agama. Pengesahan undang-undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, selain undang-undang tentang perkawinan, juga ada produk hukum perdata Islam, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang ini, pengadilan agama menjadi peradilan yang mandiri serta kedudukannya sejajar dengan pengadilan lainnya, sehingga keberadaan pengadilan agama dari sisi kedudukan dan kewenangannya menjadi sangat jelas dan tegas. Yang mana sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 ini, pengadilan agama tidak dapat menjalankan eksekusi terhadap putusannya sendiri sebelum mendapatkan pengukuhan dari pengadilan negeri. Dengan demikian, pengadilan agama dapat dikatakan sebagai pengadilan semu atau kuasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, jelas kedudukan dan kewenangan daripada pengadilan agama. Kemudian Undang-Undang Pengadilan Agama, Peradilan Agama itu dirubah atau diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989. Amandemen tentang perubahan undang-undang ini berpengaruh sangat besar terkait dengan eksistensi dan kewenangan pengadilan agama. Salah satunya adalah adanya penambahan kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk sengketa ekonomi syariat. Selain itu juga menghilangkan choice of law atau pilihan hukum dalam hukum kewarisan, yang mana sebelumnya masih ada opsi untuk mengajukan sengketa waris ke pengadilan agama ataupun ke pengadilan. Selanjutnya juga ada lagi produk daripada hukum perdata Islam, yaitu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi Presiden Impres Nomor 1 Tahun 91. KHI ini merespon terhadap beragamnya keputusan pengadilan agama untuk satu kasus yang sama yang disebabkan dari beragamnya sumber-sumber pengambilan hukum berupa kitab fikih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. KHI sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Di dalam kompilasi hukum Islam ini terdiri atas 3 buku, masing-masing buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan terakhir dari materi yang telah saya sampaikan terkait dengan sejarah berlakunya hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Saya memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa untuk nanti bisa dikumpulkan tugasnya melalui akun e-akademik masing-masing. Tugas kita pada kali ini adalah mengapa hukum Islam tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar pembentukan hukum di Indonesia, padahal penduduknya mayoritas beragama Islam. Termasuk dalam hal ini adalah dalam lingkup hukum perdata yang beragam di Indonesia, sehingga hukum perdata Islam bukan satu-satunya hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia. Bagaimana pendapat saudara? Silahkan nanti ditulis, kemudian dikumpulkan, tugas-tugasnya diupload di dalam akun e-akademik masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada akhirnya selesai sudah materi yang saya sampaikan terkait dengan sejarah berlakunya hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia dalam mata kuliah hukum perdata Islam. Semoga diberikan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.